berbagi sedikit. Ini kegiatan pengimbasan BIMTEK saya mengikuti kegiatan dari Direktorat Jenderal Kementerian juga. Hari ini terakhir kami diberikan tugas mengenai pengenalan anak berkesulitan belajar, bukan lagi anak berkebutuhan khusus, tetapi pengenalan anak kesulitan belajar. Nah, ini harus kita identifikasi. Jangan sampai dia masuk dalam kategori ini, perlakuannya beda. Apa saja yang masuk dalam kesulitan belajar? Yaitu pertama, ada namanya kesulitan disleksia. Kelihatan sini, kelihatan jadi map-nya. Yaitu sulit mengenali kata, membaca dengan lambat. Ini anak khusus ini. Jadi kalau ada seperti ini, kita ambil ada penanganan khususnya. Tidak bisa, iya. Iya, siapa? Pipinela. Iya, Pipinela. Jadi khusus kita tangani ini yang siswa ini, karena memang ternyata ada namanya dia disleksia. Kedua, sulit memahami teks. Biar kita kasih apapun dia akan sulit memahami teks, tidak akan mau fokus ke situ. Yang kedua, kesulitan belajar yang kedua adalah disgrafia, yaitu kesulitan menuangkan pikiran. Nah, ini tadi bilang Pak Hapar, sulit mengeluarkan pendapatnya. Ternyata ada juga kesulitan belajar ini. Dan ini perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Kemudian tulisan tangannya buruk. Jadi kalau ada tulisan tangannya yang ada videonya itu, saya lupa tayangkan, dia kacau tulisan tangannya, itu masuk juga dalam disgrafia. Kemudian pengorganisasian kalimat kurang, tidak bisa kasih keluar kata-katanya belepotan. Nah, itu juga masuk dalam disgrafia. Kemudian gangguan tulisan tangan dan ejaan. Kadang itu tidak bisa bedakan mana P, mana B, mana D, mana B. Nah, itu juga masuk dalam ini. Nah, ini nanti perlu kita penanganan khusus, dan ini salah satunya dari kurikulum Merdeka. Tidak bisa kita samaratakan nanti perlakuannya untuk anak seperti ini. Kemudian berikutnya adalah diskalkulia, gangguan matematika akibat gangguan pusat saraf, yaitu satu, sulit memahami operasi matematika, yaitu perkalian, pengurangan, pembagian. Rata-rata, iya. Nah, itu ya, tidak ada ininya. Nah, ini ternyata, tapi yang dikategorikan kesulitan belajar kalau dia punya akibat gangguan saraf pusat. Tapi kalau tidak bisa dimasukkan dalam diskalkulia. Nah, kemudian kesulitan membedakan mana bentuk geometri, mana simbol. Kemudian ketiga, kesulitan membaca arah jarum jam. Nah, ada di siswa yang kesulitan membaca arah jarum jam. Nah, ini juga masalah juga ini, penyakit juga. Kemudian lemah persepsi sosial. Terakhir adalah dispasia, kesulitan memproduksi bahasa lisan. Nah, ini tadi keluhannya Pak Hapar. Ada anak-anak itu tidak bisa mengeluarkan dengan kata-kata. Ada di pikirannya tetapi tidak bisa menyusun kata-kata. Dan ternyata ini ada namanya dispasia. Dia gangguan membaca secara lisan, gangguan menulis secara lisan, dan gangguan gerakan tubuh. Tidak bisa untuk mengeluarkan. Dan ini harus kita pahami. Inilah kebutuhan siswa. Bagaimana nanti bentuk perlakuannya, diapakan ini? Nah, inilah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada lagi kesulitan membaca. Ini pada saat kita kasih kelihatan gini di, ya, ini kesulitan membaca. Jadi kalau kita kasih nanti bisanya buku bacaan setiap hari Rabu. Makanya kenapa setiap hari Rabu diminta literasi dibaca, apakah fiksi non fiksi. Kalau bisa bukan hanya sekedar membaca, tetapi dalam satu lembar itu minta satu orang untuk mengungkapkan apa hasil bacaannya. Jadi tidak berlalu dengan begitu saja. Kadang ada biasa saya tanya membaca, setelah itu bagaimana disuruh Diki membaca. Tapi kalau bisa kita minta dia buat dengan kalimatnya sendiri. Ketika ada anak-anak yang tidak mampu, itulah yang akan nanti kita deteksi. Nanti ini adalah pekerjaan tak, karena ini dari direktorat nanti disuruh nanti mendeteksi anak-anak dengan kesulitan-kesulitan ini, kesulitan membaca. Kemudian ada alat untuk bisa menggunakan ini, namanya aplikasi ini, text to speech. Sebentar saya tayangkan ke videonya, saya sudah pernah pakai tahun lalu. Jadi kita tinggal ucapkan kata, nanti akan ada tulisan-tulisannya yang muncul dengan sendiri. Itu text to speech namanya. Kemudian ada anak dengan kesulitan menulis. Jadi kalau ada memang anak-anak yang tulisannya seperti cakar ayam, ya berarti dia masuk dalam kesulitan menulis.
dan kesulitan berhitung. Ini semua tadi masuk dalam kesulitan belajar. Nah, sekarang bagaimana cara penanganannya yang seperti ini? Ada perlakuan khusus. Jadi tidak bisa kita lakukan, apalagi kalau kita mapel biologi yang ada bahasa Latin atau mapel bahasa Inggris, dikasih bagaimana kan anak-anak yang seperti ini. Ini kan pasti masalah juga bagi kita. Nah. Kemudian, ya itu ya Pak, kalau saya bagaimana mengatasi ini, sebenarnya harus lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak dengan kesulitan belajar itu harus kita identifikasi, perlakuannya tentu beda dengan anak yang dengan kesulitan yang lebih tinggi. Kalau saya Pak begini, mungkin agak ekstrim. Saya biasa pembagian kelompok itu saya bagi sesamanya. Mungkin ada dibilang berarti kita diskriminasi sesamanya, yang kurang kita gabung, tidak masalah. Kenapa? Karena kapan saya gabung dia di kelompok yang dengan kemampuannya lebih tinggi, maka anak inilah nanti yang akan berharap sama temannya yang lebih pintar. Nanti bilang biar dia ada di dia presentasi. Tapi ketika kita bagi dia kelompok dengan sesamanya, maka dia akan punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, itu lagi diferensiasi. Jadi kita membagi berdasarkan tingkat kesiapannya peserta didik. Jadi tidak dengan biasa selama ini kan kita heterogen saja. Bagaimana cara membagi kelompok selama ini, Bapak Ibu? Kalau Pak Hah? Ya bisa ditawarkan kepada si peserta didik, bisa juga kita yang atur. Nomor 1 sampai 5, nomor 1, begitu. Ya. Nah, kalau itu heterogen pasti. Ketika dia dapat dengan teman yang lebih pintar, otomatis dia akan baik-baik saja. Nah, sekarang cara pembagian kelompok itu Pak sebaiknya berdasarkan 3. 1, berdasarkan tingkat kesiapan. Artinya kita kelompokkan anak-anak dengan tingkat kesiapannya yang memang masih kurang, itu kita samakan supaya gampang untuk melakukan melakukan pendampingan. Kemudian yang kedua, bisa kita sesama levelnya, dan yang ketiga yang level tertinggi. Ataukah yang kedua bisa kita kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Kalau misalnya materi itu tidak memerlukan tingkat kesiapan, berarti kita bagi berdasarkan gaya belajarnya. Jadi misalnya dari mana hasilnya? Dari hasil asesmen tadi. Misalnya si A suka dia visual, ya kita gabungkan dengan sesamanya yang visual. B suka dengan video, kita sesamanya. Tetapi kalau saya jarang membagi kelompok ini, akan setengah mati kita sebagai guru kalau kita kelompokkan ini. Banyak sekali materi yang harus kita siapkan. Tapi kemarin waktu keanekaragaman hayati saya bagi ini, jadi ada yang mereka memfoto, ada yang mereka menggambar. Kemudian yang ketiga berdasarkan profil belajarnya. Jadi itu yang bakat minat. Jadi anak-anak yang punya bakat minat menulis ya digabungkan, punya bakat minat menggambar digabungkan, punya bakat bikin video digabungkan. Ketika nanti bikin tugasnya, tugas proyeknya, anak-anak dengan yang gaya belajarnya video tentu akan membuat tugas dalam bentuk video. Yang punya gaya belajarnya dia suka gambar akan menggambar yang menjadi tugasnya. Yang punya gaya belajar yang yang punya bakat minatnya dia bisa bikin tulisan, ya silakan bisa bikin artikel seperti itu. Itu mengenai kesulitan belajar. Nah, saya akan masih sampai sini masih ada bertanyakan, nanti saya masuk ke penurunan CP supaya bisa kita tahu apakah memang